Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sesama kita hormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, dan seluruh bapak dari alim ulama cerdik pandai, tokoh adat. Kemudian yang sama-sama kita hormati pengurus masjid dan juga panitia amaliyah Ramadan Masjid Raya Al-Mujahidin Sulah. Selanjutnya seluruh kita yang hadir, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam ini kita masih dalam keadaan sehat dan walafiat, terutama masih bersemayamnya nikmat iman di dalam hati kita, sehingga tidak berat rasanya kaki kita melangkah ke masjid ini. Ringan rasanya ayunan tangan kita untuk menuju masjid ini. Ringan pula rasanya lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah di momentum bulan yang penuh berkah, yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini nantinya bisa menjadi pundi-pundi amal, pundi-pundi bekal kita untuk berhadapan ataupun untuk menghadap Allah nantinya di yaumil akhirat kelak. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan segala kenikmatan tersebut dan mempermudahkan bagi kita untuk mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah, dalam artian kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu meningkat. Kemudian salawat dan salam buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Raya Al-Mujahidin Sulah ini berkumpul di yaumil mahsyar kelak dan bersama-sama pula mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bagi kayu ngan belakang. Ni dak pun sengaja nak membelakangi kayu dah. Ni panitia. Kalau kayu tersinggung ni bengi panitia. Ni panitia tak ke sini nak. Mohon maaf kepada kayu, tuan-tuan guru, para alim ulama, ulama adat. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini. Sebagai pegangan hidup kita, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Hidup kita ini barangkali ketika kita beramal, mencari pundi-pundi kebaikan amal sebagai bekal kita menghadap Allah nantinya, barangkali banyak hasutan, bujuk dan rayuan setan sehingga menggoyah keikhlasan kita dalam beramal. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kurang rasa sabarnya, maka Bapak Ibu sekalian, terkadang dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kita terpedaya. Dengan amalan-amalan yang kita lakukan kita terlena. Ini
yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau dikenal sebagai seorang tasawuf, orang sufi. Amalan beliau sungguh luar biasa, keilmuan beliau juga seperti itu. Nah, apa pesan beliau terhadap murid-murid beliau? Ada beberapa pesan yang beliau berikan, yang beliau sampaikan kepada murid-murid beliau. Apa itu? Yang pertama, pesan Imam Al-Basri, dan ini bisa kita jadikan pegangan dalam hidup kita, bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan beliau yang pertama kepada murid-murid beliau itu apa? Yang pertama, apa kata Imam Al-Basri? Jangan terpedaya dengan tempat yang baik. Tidak ada tempat yang paling baik itu di surga. Tetapi apa yang terjadi dengan Nabi Adam? Itu ketika mendapatkan tempat yang baik. Kemudian yang kedua, jangan pula kita terpedaya dengan ibadah yang kita lakukan. Cuba kita kimak iblis. Iblis puluhan tahun bahkan jutaan tahun ibadahnya kepada Allah itu luar biasa. Tetapi bagaimana penghujung daripada kehidupan iblis itu? Kemudian yang ketiga, kita jangan terpedaya dengan kawan, kanti, teman-teman kita yang baik. Cuba kita kimak orang kafir, orang munafik yang hidup di masa Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling baik. Tetapi bagi orang kafir, bagi orang munafik, kebaikan seseorang itu tak ada diambil hikmah, tak ada dimanfaatkan, tak ada diambil pelajaran dari orang yang baik tersebut. Kemudian yang keempat, kita jangan terpedaya. Yang keempat, kita jangan terpedaya dengan ilmu yang kita miliki. Coba kita kimak sejarah di masa Nabi Musa dulu. Ada salah satu seorang yang berilmu tinggi, luar biasa luas ilmu beliau, namanya Bul'am bil Bu'ara. Apa yang terjadi di akhir dari kehidupannya? Beliau sesat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 4 pelajaran ini agar kita tidak terlena, agar kita tidak terpedaya dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang pertama tadi, kita jangan terpedaya dengan tempat yang baik. Terkadang dengan tempat yang baik kita tidak memanfaatkan kebaikan tempat itu. Bulan Ramadan adalah tempat yang paling baik untuk beramal. Karena apa? Karena pahala yang Allah berikan itu berlipat-lipat ganda. Bahkan puasa itu sendiri yang kita lakukan, Allah langsung yang membalih dan pahalanya itu terserah Allah. Bayangkan itu kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Maka ketika tempat yang baik itu dikisahkan bagaimana Nabi Adam alaihissalam, tak ada tempat yang paling elok itu ya selain daripada surga. Tetapi bagaimana ujung daripada kehidupan Nabi Adam di surga? Maka kita jangan terlena dengan kebaikan-kebaikan yang ada di tempat kita. Artinya kita harus memanfaatkan sebaik mungkin, beramal sebaik mungkin di tempat yang elok, terutama di bulan Ramadan ini. Ketika kita berada di sebuah masjid, maka kita perbanyakkan itikaf, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di hadapan di sebuah majlis, maka berbanyakkanlah selain berzikir kepada Allah, kita dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, jadi kita jangan terlena dengan kebaikan suatu tempat
jangan kita terpedaya dengan tempat yang baik. Belum tentu tempat yang baik itu bisa menyelamatkan kita apabila kita tidak mampu memanfaatkannya dengan baik. Kemudian yang kedua, jangan terpedaya dengan ibadah yang kita lakukan. Terkadang orang karenalah merasa dirinya itulah maksimal ibadah yang dilakukan, merasa setiap waktu itu salatnya di masjid terus, sehingga ini mengurangi motivasi untuk beribadah, untuk senantiasa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kimak iblis apa kurangnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana akhir dari ibadah yang selama puluhan tahun bahkan jutaan tahun yang dilakukan oleh iblis. Akhir dari sebuah kehidupan kita itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita jangan terpedaya dengan ibadah yang kita lakukan. Fokus kita perbanyakkan ibadah, niatkan lillahi ta'ala, dan senantiasa setiap hari dan setiap waktu kita perbaharui ibadah kita kepada Allah. Tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Berlomba-lomba fastabiqul khairat, untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah, untuk menjadi manusia yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan yang Allah sediakan untuk kita, untuk memperbaiki diri, untuk menjadi manusia yang berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya puasa yang kita lakukan ini Bapak Ibu. Apa puasa ini, bila kita kimak orang itu berhasil dengan didikan puasa itu bila ketika selesainya ibadah bulan suci Ramadan ini. Ketika selesainya kita puasa di bulan Ramadan ini, situlah kita kimak siapa yang berhasil, siapa yang tidak berhasil. Orang yang berhasil itu senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan. Bukan ketakwaan itu musiman. Mana musiman? Tiba bulan puasa lah boleh rajin ke masjid. Tiba bulan puasa lah boleh ngaji. Tiba bulan puasa lah hidup rakun. Tapi di luar Ramadan kembali kepada tabiat-tabiat yang negatif. Artinya orang yang berhasil itu ketika selepas Ramadan. Begitu juga dengan orang yang haji dan umrah. Syariat yang kita lakukan di tanah Mekah itu syariat. Itu syariatnya yang kita lakukan situ. Mabrurnya bila ketika kita kembali ke tanah suci kita, ada peningkatan amalan, ada peningkatan bagaimana sosialnya, bagaimana hubungannya dengan Allah itu semakin lama itu semakin baik dan semakin meningkat. Bapak Ibu, para jemaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, apa kata Imam Al-Basri? Yang ketiga, jangan kita terperdaya dengan kanti kawan kita, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal. Setiap hari itu bersubuh dengan Nabi. Nabi itu kan manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia. Apa kurangnya Nabi? Ada kurangnya Nabi, tetapi diabaikan begitu baik. Tak mampu mengambil pelajaran, tak mampu mendatangkan hidayah melalui Nabi Muhammad SAW. Ini masalahnya. Kita jangan bangga, aku ganti ke buya, aku ganti ke ustaz, aku ganti ke rajinnya ke masjid, aku ganti ke hafal Quran. Ganti kita, tetapi tanyalah diri kita, mampukah kita itu bisa membersamai ganti-ganti kita yang soleh itu? Bapak Ibu sekalian, maka kita jangan terperdaya dengan kawan ataupun kanti kita yang baik tersebut, sementara tak ada berpengaruh pada diri kita. Maka di antara kita ini nanti di akhirat akan menjadi saksi di antara satu dengan yang lainnya. Dan mari sama-sama kita untuk senantiasa
melakukan kebaikan yang telah Allah perintahkan kepada kita, agar nantinya di yaumil masyar kita bisa memberikan kesaksian kita kepada teman dan kawan kita itu, bahwasanya ini betul-betul orang baik dan orang itu betul-betul orang baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Yang keempat, kita ini jangan terpedayu. Jangan terpedayu dengan ilmu yang kita miliki. Terkadang orang lah tinggi ilmu, luas pengetahuan, akhirnya apa? Lupa dirihi. Mul'am bin Bu'ara hidup di zaman Nabi Musa dulu. Hidup beliau itu di masa Nabi Musa alaihissalam. Ahli ibadah pengetahuan ilmunya sangat sungguh luar biasa. Bahkan ketika dia berdoa kepada Allah pasti mustajab. Tetapi bagaimana akhir dari kehidupan Mul'am ini? Allah laknat Mul'am bil Bu'ara ini. Yang pertama, karena tidak ada mengamalkan ilmu-ilmunya itu, Allah laknat. Kenapa? Karena tidak ada mengamalkan ilmu yang dimiliki, padahal tingkatan ilmunya itu sangat sungguh luar biasa, tetapi tidak diamalkan. Yang kedua, karena apa? Karena terlalu mengejar harta untuk kehidupan dunia ini. Bapak Ibu sekalian, jadi ilmu yang Allah titipkan kepada kita hendaknya mampu mendekatkan diri kita, pengetahuan kita tentang Allah, pengetahuan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah itu semakin lama hendaknya semakin baik dan semakin kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi inilah yang akan membinasakan, karena terlalu percaya dengan itu ilmu tinggi, ya, akhirnya tak mampu mengamalkan ilmu yang dimiliki itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburan maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, jangan padek ngaturlah kata Tuhan, sementara dah tahu umat kah dan tak umat. Ngatur Tuhan padek tapi tak umat. Suruh anak pergi tarawih, tak pergi tarawih. Suruh anak pergi ngaji, kita tak ada ngaji. Suruh anak puasa, sementara kita tak ada puasa. Inilah kaburan maqtan indallah, kata Allah. Aku benci, aku murka kepada orang yang demikian, orang yang semua padek ngatur baik tapi tak mampu mengamalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak terperdaya dengan 4 hal ini dan konsisten kita dalam memperbaiki kualitas iman dan kuantitas dan kualitas keimanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang secara kuantitas itu padek tapi kualitas itu tak ada. Ada. Contoh, sembahyang tahajud di kumatnya, sembahyang duha ada, sembahyang apa baiklah, sembahyang sunat buhada yang ngerjakan. Secara kuantitas hidup ibadahnya banyak, tetapi secara kualitas hidup di tengah-tengah masyarakat itu menggibahlah, ya, mengunci, menggibah, fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Secara kualitas tidak ada berpengaruh pada dirinya. Mana yang hidup? Iluk kedua, iluk kuantitas, iluk kualitasnya. Tapi daripada banyak ibadah tapi tidak mampu memperbaiki diri kita, tidak berpengaruh, tidak berefek pada diri kita, lebih baik kita mengamalkan ibadah yang sudah ditetapkan, digariskan oleh Allah, yang fardu-fardu tapi betul-betul berbekas pada diri kita. Bapak Ibu sekalian, ini jangan kayu salah tafsir, ya, jangan salah kayu. Ini tadi sembahyang fardulah, lain dah. Artinya apa?
kualitas dan kuantitas itu penting dan perlu kita perhatikan. Terutama di bulan suci Ramadan ini, mari bersama-sama kita senantiasa sekali lagi meningkatkan ibadah kita kepada Allah, karena Ramadan ini tibanya setahun sekali. Tarawih, kalau semalam kaya dengan tarawih, kerugian kita semalam. 2 malam, 2 malam kita rugi. Kalau 3 malam kita rugi. Sampai 5 malam rugi. Sampai sebulan penuh tidak tarawih, sebulan itu yang kita rugi. Nah, tinggal sembahyang fardu kita bisa kita ganti di waktu yang lain. Tinggal puasa kita biasa kita ganti di bulan yang lain. Tinggal tarawih bila kaya nanti. Aduh, tempat nanti. Kecuali kita kerjakan di malam itu. Maka oleh sebab itu jangan kita sia-siakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini bisa menjadi pedoman bagi kita dan sebagai petunjuk bagi kita, sebagai pengingat bagi kita dalam melakukan amalan-amalan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang banyak maaf. Kita akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.